Guardiola, debut Kovacic bagus banget. Mateo Kovacic membuat penampilan pertamanya untuk Manchester City pada laga pramusim melawan Yokohama Marinos. Dan Pep Guardiola sangat puas dengan debutnya. Gelandang internasional Kroasia itu menjadi pemain baru pertama Man City di bursa musim panas ini. Kovacic diangkut dari Chelsea usai ditebus dengan kesepakatan yang bisa mencapai 30 juta pound sterling. The Citizens mendatangkannya usai berpisah dengan kaptennya, Ilkay Guendouzi, yang memilih tidak memperpanjang kontrak demi menyeberang ke Barcelona. Kovacic lantas membuat debutnya untuk Man City dalam kemenangan 5-3 atas Yokohama di Japan National Stadium Tokyo pada hari Minggu 23 Juli 2023. Di pertandingan itu, Mateo Kovacic dipasang sebagai starter dan bermain selama 45 menit. Mantan pemain Inter Milan dan Real Madrid itu tampak sudah nyaman dengan rekan barunya di Man City. Kovacic digantikan Phil Foden di babak kedua. Guardiola tak segan memuji penampilan pemain barunya itu. Sangat bagus. Dia itu seorang pemain yang luar biasa. Kita semua tahu soal itu. Sahut manajer Man City itu di laman resmi klub. Ini baru pertandingan pertama. Dia harus mengenal kami dan apa yang kami mau, tapi tadi itu sangat bagus. Guardiola menambahkan. Mateo Kovacic niscaya akan kembali dimainkan di laga pramusim Manchester City selanjutnya. Karena si Biru Langit akan menghadapi Bayern Munich dan masih di tempat venue yang sama pada 26 Juli mendatang. Chelsea dan Manchester City saling sikut untuk dapatkan Michael Olise. Chelsea dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 39 juta pound sterling untuk mendatangkan Michael Olise dari Crystal Palace. Tetapi mereka akan menghadapi persaingan dari Manchester City. Manchester City melihat pemain sayap tersebut sebagai pengganti potensial untuk Riyad Mahrez. Karena ia akan meninggalkan Etihad Stadium setelah menyetujui kepindahan senilai 34,7 juta pound sterling ke tim Arab Saudi Al Ahly. Namun, jika tim asuhan Pep Guardiola menginginkan Michael Olise, mereka tentu harus bertindak cepat. Karena RMC Sport mengabarkan bahwa Chelsea tidak hanya mengajukan penawaran, tetapi juga sang pemain telah tergoda oleh proyek di Stamford Bridge. Pemain berusia 21 tahun tersebut sebelumnya telah dikaitkan dengan Arsenal, Liverpool, dan juga Paris Saint-Germain. Tetapi pada bulan April yang lalu, diberitakan bahwa ia bersedia untuk tetap berada di Selhurst Park selama 1 musim lagi untuk melanjutkan perkembangannya. Ia adalah salah satu talenta muda yang kurang diperhitungkan di Premier League, yang telah menikmati peningkatan pesat sejak bergabung dengan Crystal Palace dari Reading dengan nilai transfer 8 juta pound sterling 2 tahun yang lalu. Lalu pada musim yang lalu, ia sudah mencetak 2 gol termasuk tendangan bebas yang menakjubkan saat melawan Manchester United. Namun yang lebih penting lagi, ia sudah mencatatkan 11 assist. Sebuah prestasi yang hanya bisa ditandingi oleh Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, dan Leandro Trossard. Beberapa pihak pun mengklaim bahwa pemain asal Prancis tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta pound sterling. Namun Crystal Palace dikabarkan telah menghapus klausul tersebut dari kontraknya pada bulan November lalu dengan kesepakatan yang akan berlaku hingga tahun 2026 nanti. Drama 8 gol, Man City sukses gilas Yokohama F. Marinos. Manchester City mengawali laga pramusim pada 2023 dengan hasil yang positif. Menghadapi Yokohama F. Marinos di Japan National Stadium Tokyo pada hari Minggu 23 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. City menang dengan skor 5-3. Selepas duel melawan Yokohama, The Citizens masih akan menjalani laga di Japan National Stadium. Dan kali ini, Manchester City akan berhadapan dengan Bayern Munchen pada 26 Juli mendatang.
Pada menit-menit awal pertandingan, Man City menghadapi perlawanan yang sengit dari Yokohama F. Marinos. Ketika duel berjalan 27 menit, Manchester City tertinggal lebih dulu. Bola itu hasil tembakan Anderson Lopez. Hanya berselang 10 menit, gawang Manchester City pun kembali kebobolan. Dan kali ini dicetak oleh Ken Matsubara. Kebobolan 2 gol, Man City pun meningkatkan intensitas serangannya. Dan hasilnya, mereka bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-40 setelah John Stones mencatatkan namanya di papan skor berkat umpan dari Julian Alvarez. Ketika duel berjalan 43 menit, The Citizens sukses menyamakan skor lagi. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Manchester City berupaya mencetak gol ketiga. Namun hingga jeda, skor 2-2 tetap bertahan. Pada awal paruh kedua, Manchester City melakukan 11 pergantian pemain. Mereka berhasil berbalik unggul setelah Haaland mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52. Manchester City pun semakin menjauh pada menit ke-72. Bola hasil sepakan kaki kanan Rodri dari luar kotak penalti melesat mulus masuk ke gawang Yokohama. Lalu memasuki menit ke-86, Yokohama F. Marinos mencetak gol ketiga berkat aksi Kenta Inoue. Erling Haaland pun mencetak golnya yang kedua pada menit ke-90+2 sekaligus membawa Manchester City menang 5-3. Man City belum puas usai menang treble. Ruben Dias memperingatkan rival-rival Manchester City setelah memenangi treble di musim lalu. Man City sekarang bertekad untuk mengukir sejarah lagi. The Citizens menjuarai treble pertama dalam sejarah klub usai menjadi kampiun Premier League, Piala FA, dan Liga Champions 2022-2023. Man City menjadi tim Inggris kedua yang mencapainya setelah Manchester United pada tahun 1999 silam. Untuk mempertahankan titel-titel juaranya, Man City sejauh ini masih memiliki sebagian besar skuadnya. Hanya gelandang sekaligus kapten Ilkay Gundogan yang pergi ke Barcelona. Tapi penggantinya sudah datang, yaitu Mateo Kovacic yang direkrut dari Chelsea. Bagi Anda yang berpikir bahwa semua yang kubutuhkan untuk kucapai, Anda mesti berpikir sempit atau tidak terlalu ambisius. Cetus bek tengah Man City itu dikutip dari Daily Mail. Sudah pasti Anda bisa berpikir bahwa pekerjaan Anda sudah selesai. Oh, aku sudah memenangi Liga Champions sekarang, dan aku bisa gantung sepatu. Namun dengan karirku, sekalipun sejauh ini sudah bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Ya, musim lalu memang indah, tapi itu hanya satu bagian saja. Kami sudah memenangi treble dan itu menakjubkan, tapi masih ada banyak yang akan datang. Ini tertanam dalam diri kami. Aku sudah melakukannya sekali dan aku selalu bisa melakukannya untuk 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Aku ingin memastikan bahwa statistikku akan cukup bagus untuk diingat dalam waktu yang lama.